Selamat pagi anak ibu. Kita jumpa hari ini dalam mata pelajaran Humas Keprotokolan ya nak. Kita sampai ke judul yang baru, yaitu komunikasi efektif, hakikat komunikasi dan perannya dalam kehumasan. Ini ada di bab 6 ya nak, di bab 6 di halaman 83. Jadi kita sampai ke apa itu komunikasi ya. Kalau sebelumnya pelayanan prima, memberikan pelayanan itu tentu dengan komunikasi yang baik. Komunikasi tidak harus dengan kata-kata ya, bisa komunikasi dengan maka dikatakan body language ya, bisa dengan pandangan, bisa dengan gerak-gerik, yaitu dia bahasa tubuh. Jadi bagaimana supaya bisa memberikan pelayanan yang prima, yang excellent, maka kita perlu mempelajari apa itu komunikasi, bagaimana kita melakukan komunikasi, jenis-jenis komunikasi. Nah itu dia, masuklah kita apa itu komunikasi. Sebenarnya kalian sudah belajar ini di kelas 10 pun sudah diajarkan ini di surat menyurat atau di korespondensi. Mungkin di adung juga ya udah dipelajari, tapi tak salah supaya lebih lagi memahami. Ini dia komunikasi secara umum ya. Komunikasi itu suatu proses, jadi ada tahapannya. Proses pembentukan, penyampaian, penerimaan, dan pengolahan pesan yang terjadi dalam diri seseorang dan atau diantara dua atau lebih dengan tujuan tertentu. Jadi komunikasi itu biasanya terjadi oleh dua pihak atau lebih. Nah, komunikasi terhadap diri sendiri juga bisa ya. Jadi tidak harus dua orang. Komunikasi dengan diri sendiri juga bisa. Itu definisinya. Macam-macam komunikasi, ada banyak macam-macam komunikasi. Ini nanti boleh kalian lihat di buku kita halaman 85 ya nak, macam-macam komunikasi. Ada komunikasi menurut cara penyampaiannya, apakah lisan, apakah tertulis. Bisa lisan seperti ibu ya, bisa tertulis melalui surat misalnya. Nah, ada komunikasi menurut perilakunya, apakah dia resmi, apakah informal atau non formal. Komunikasi menurut maksud, apakah dia untuk berpidato, berceramah, memberi prasaran, wawancara dan lain sebagainya, itu menurut maksudnya. Ada komunikasi menurut ruang lingkupnya, ada komunikasi internal dan ada komunikasi eksternal. Ini menurut ruang lingkupnya, ada eksternal, ada internal, komunikasi dalam dan komunikasi keluar. Ini sampai 8. Ada komunikasi menurut aliran informasi, menurut jaringan kerja, menurut peranan individu, komunikasi menurut jumlah yang berkomunikasi. Semua ada di dalam buku kita nanti anak. Jadi nanti kalau ada yang kurang jelas boleh ditanyakan sama ibu, apakah dengan dijapri ya. Itu ada macam-macam komunikasinya. Nah, yang sering kita lakukan itu bisa menurut penyampaiannya, bisa menurut perilakunya gitu ya. Dan semua ini ada internal, eksternal. Kemudian sampailah kita ke unsur-unsur komunikasi. Nah, unsur-unsur supaya terbentuk komunikasi itu harus ada apa gitu ya. Supaya terbentuk atau terjadi komunikasi tentu harus ada komunikator. Komunikator itu adalah sumber informasi atau penyampai pesan. Jadi komunikator itu sumber ataupun si penyampai pesan gitu ya. Kemudian ada pesan, ada sumbernya, kemudian ada pesan dalam bentuk lambang atau tanda yang akan disampaikan, kemudian ada media. Nah, karena komunikasi tidak selamanya langsung atau tatap muka, ada kalanya komunikasi itu dilakukan secara tidak langsung, maka perlu media gitu ya. Atau langsung pun perlu media untuk lebih menjelaskan pesan yang kita sampaikan, maka disebut dengan media gitu ya. Kemudian ada penerima. Jadi kalau ada pengirim, ada pesan pakai media, tentu harus jelas kepada siapa. Tanpa tahu kita siapa penerima, maka pesannya akan sulit kita buat ya. Kalau tahu kita penerimanya siapa dan dalam rangka apa, maka pesannya pun akan kita sesuaikan dengan si penerima.
Nih dia ya, penerima ataupun komunikan. Itu unsur-unsur komunikasinya ya nak. Nah ini dia. Jadi si komunikator itu bisa disebut dengan sender. Sender itu orang pengirim. Encoding itu bisa dengan lambang ya. Itu message-nya, message. Encode ada pengirim, ada encodingnya ya, kemudian ada message-nya atau pesan yang perlu disampaikan, kemudian ada channelnya itu media tadi, kemudian ada receiver dengan decoding sama. Receiver decoding itu disebut dengan si penerima ya, si penerima pesan. Ini dia proses komunikasi. Tentu dikirim, kemudian melalui apa pesannya, pakai saluran apa, penerima sampai decoding. Receiver dengan decoding itu sama, ini prosesnya. Dan nanti tentu ada feedback atau umpan balik. Setelah receiver menerima dan memahami, tentu akan ada nanti feedbacknya ya. Feedback itu ada di halaman 89 yang kalau kalian mau baca ya. Encoding itu sender pengirim, kemudian ada pengkodean ya, dengan apa dia dikirim, yaitu pesannya ya. Nah ini adalah proses komunikasi. Kalau dikatakan proses, tentu tahapan-tahapannya. Itu dia. Ini kalian harus paham sedemikian rupa, karena dengan komunikasi itu akan mempengaruhi bagaimana pelayanan kita kepada pelanggan, yang ada attitude-nya ya, ada action-nya. Nah itu dia, dengan sikap ya. Ini adalah proses komunikasi, tidak terlalu susah untuk kalian pelajari ya nak, karena ini sudah tinggal mengulang dan mengulang. Nah untuk lebih dalam nanti, untuk lebih paham lagi nanti nak, bukalah buku kita itu, yaitu sudah masuk di bab 6, komunikasi efektif kehumasan. Jadi namanya pun humas ya nak, hubungan masyarakat. Tentu melakukan komunikasi itu adalah hubungan. Inilah yang boleh Bu sampaikan. Mudah-mudahan kalian semakin mudah memahami, karena ini tinggal pengulangan dan pengulangan. Terima kasih, tetap semangat belajar, jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Selamat pagi.